Berkahnya dimanapun saya pasti di situ ada grup Hadroh. Dan dimanapun orang berselawat, insya Allah paham sama saya. Artis lokal. Artis lokal. Gimana kalau kita Artis ini gagal berbicara tenar. sama bagus artis lokal pula. Irfan Saifuddin, Gus Irfan. Ini Gus yang mau ngambil jalan tol ini. Terobosan. Kabarnya mau dapat anak tokoh agama. Ya, saya tidak cenderung ke memandang itunya ya. Cuma kalau memang tapi itu, Gus terobosan itu tadi jalan tol. ya kalau memang itu jodoh saya ya saya tidak menolak. Amin, amin. Tapi mau nikah kapan ini? Rencana tahun-tahun depan lah. Tahu? Ya kan saya masih muda lah Pak. Kita seumuran ya, 98. Seumuran 98. 98, tapi secara tahta dalam agama kayaknya tetap tinggi sampean yang mau jadi Gus bentar lagi ini. Jangan bahas Gus lah Pak. Ya, Irfan ini Gus saja ya manggilnya Gus. Irfan ini memang sudah lama di dunia, apa bisa dikatakan penggemar sholawat, orang yang sering bersolawat. Iya, sholawat. Ini enaknya sama Gus ini santai ngobrolnya. Iya, nah, bisa. dulu saya lihat sholawat ini belum segempar sekarang ini kayaknya. Kalau memang dulu awal mula sholawat menjadi gempar, grup-grup sholawat itu dimulai dari mana sih? Kalirjo, khususnya Kalirjo sendiri itu. Dari pertama ya Pak ya. Pertama awal ada sholawat dari Habib Syekh. Yang di lapangan Kalirjo dulu Ya. itu ya. Nah ini Gus, ngomong-ngomong sholawat itu kan memang di Kalirjo itu belum waktu dulu saya ingat waktu SMA itu belum terlalu segempar sekarang. Ini kayaknya ada keberkahan dari seorang kiai, dimulai dari mana ini kayaknya? Ya berbicara tentang sholawat ya Pak ya. Alasan awal kenapa bersolawat itu semakin marak di media, merajalela, berkembang, itu dengan adanya cinta kita kepada Nabi dengan lantaran sholawat. Dan ketika memang di khususnya lingkup Kalirjo ya, sekarang ini memang banyak sedang grup-grup rame-ramenya ya, banyak dari majelis-majelis sholawat yang merilis grup-grup hadroh, ya grup jamaah sholawat. Itu sering dipakai di acara hajatan, sering untuk pentas, tampil, bahkan dalam seni hadroh pun semakin banyak dari grup-grup hadroh. Saya lihat dulu itu kayaknya sebelum adanya siapa dulu yang datang ke Kalirjo? Habib Syekh. Yeah. Habib Syekh sebelum datanya Habib Syekh itu sholawat masih grup-grup sholawat ya, kita bicara grup-grup sholawat itu masih sangat sepi, biasa aja. Hari ini saya melihat luar biasa. Iya. Kayak sebuah ini konsernya orang Islam kalau saya katakan. Iya, siarnya orang Islam, ya. Karena dengan kita bersolawat, salah satu keberkahan dari solawat itu ada apa? Iya. Contoh kita menikah ya, dalam khitan atau walimatul urs nikah, kita menanggap ya Pak ya bahasanya. Mengundang ya. Biasanya grup-grup hadroh. Biasanya kan organ tunggal, orkes ya. Hari ini banyak loh yang diisi sama grup-grup sholawat itu. Karena gini, prinsipnya orang yang mengundang dari grup sholawat untuk mengisi sebuah hiburan itu dengan alasan salah satu dengan lantaran sholawat. Insya Allah segala hajat selawat kepada Kanjeng Nabi, hajatnya dengan lantaran sholawat semoga berkah terijabah. Nah itu hari ini yang saya katakan itu fenomena yang hadir karena keberkahan seorang Habib waktu dulu. Iya. Saya melihat itu dulu sebelum adanya Habib Syekh datang ke Kalirjo, itu grup sholawat masih sangat sepi. Bahkan ibu-ibu dulu itu yang grup sholawat itu. Apa? Rebana. Tundeng. Nah, begitu Habib Syekh datang ke Kalirjo itu baru mulai hadir tuh grup-grup sholawat, Syekh Romania, remaja-remaja, Syekh remaja-remaja. Itu keberkahan dari Habib Syekh waktu datang Kalirjo itu sampai hari ini saya merasakan itu. Siarnya begitu luar biasa. Luar biasanya Habib Syekh. Nah, itu memang dampak dari Habib Syekh datang atau gimana? Kalau menurut sampean ini yang sebagai seorang, saya nilai ini sampean panggungnya udah kayak Habib
kayak Ustadz Azmi. Ini untuk wilayah barat sampean rajanya sholawat lah kalau di kalangan Ya, anak bisa muda. dikatakan artis lah. Artis sholawat. lokal ya. Artis lokal sholawat. Artis lokal ya. Ya, untuk perkembangan semenjak dari 2012 dulu itu Habib Syekh sampai sekarang ini karena remaja-remajanya semakin semangat dalam bersolawat. Jadi dari mulai dulu sampai sekarang perkembangannya begitu pesat memang Pak. Dengan adanya Habib Syekh ke Lampung yang bertempatan di Kalirejo, para remaja-remaja itu tambah bersemangat dalam mensyiarkan sebuah solawat. Ya memang Sampai sekarang dibawa mungkin karena dulu itu belum ada hal itu, hal baru dulu masih rebana-rebana ya, itu. rebana ibu-ibu itu. Nah saat ini kan dengan variasi istilahnya pukulan-pukulan yang musik-musik kolaborasi. Ya antara, kolaborasi itu dengan syair-syair yang anak muda banget, maka itu bisa diterima. Itulah hebatnya orang Islam dalam berdakwah. Iya, bersyiar dalam. Nah kalau ini kan saat ini memang luar biasa sholawat ya, gema sholawat hampir di setiap lembaga-lembaga nahdiyin itu sholawat nggak pernah berhenti. Walaupun dampaknya COVID, ada dampak COVID iya, tapi tetap ramai aja. Tetap berjalan ya. Itu kalau sampean memaknai keberkahan dari sholawat itu apa? Keberkahan dari sholawat dengan adanya pandemi kemarin tidak untuk memutuskan semangat anak-anak dalam remaja dalam mensyiarkan, dalam meluapkan rasa cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi sebuah keberkahan dari sholawat, hal yang awalnya kita kurang semangat nih, lemas, jenuh, galau ya, dengan adanya sholawat kumpul kita bersama teman, saling sharing, berkolaborasi, silaturahmi, begitu. Itu sebuah keberkahan yang mana nantinya akan menimbulkan rasa semangat pemuda-pemuda dalam mensyiarkan dalam bentuk bersolawat. Walaupun kalau saya mengenai tidak harus orang alim yang bersolawat. Iya. Hari ini. Bersolawat. Bahkan ini saya kira mungkin strateginya Habib dulu yang datang ke Kalirejo ini, atau strateginya kiai-kiai memang ingin mengajak para pemuda yang tadinya cuma nongkrong-nongkrong, mending nongkrong aja di selawat gitu. Di majelis kan lebih ada berkahnya. Iya, ada berkahnya, ada hitungan pahalanya ada gitu. Tapi kenapa kok harus selawat? Kenapa harus selawat? Kenapa kita itu harus bersolawat? Ya karena dengan kita bersolawat, Pak, hati kita itu merasa ayem, nyaman, tentrem, iya. Beda dengan karaoke yang biasa sering anak muda tongkrongan di pinggir-pinggir lah, karaoke akustikan. Salah satu dari kenapa bersolawat itu membuat kita lebih ayem, nyaman, karena kita sudah cinta terhadap Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi hal yang membuat kita menjadi tambah cinta itu sebuah kenyamanan. Tapi kalau namanya cinta ya, sejauh apapun, seberat apapun, kalau sudah cinta tidak akan pernah terhitung perjuangan. Tidak terpandang, tidak memandang. Tidak memandang. Nah itulah kalau masih menghitung perjuangan berarti itu bukan cinta. Itu cinta. Logika kata Sujiwo Tejo. Iya. Kalau masih menghitung itu bukan cinta, itu logika cinta, kan itu begitu. logika, karena cinta itu tidak pernah ternilai dan tidak pernah bisa krik. Nah, kalau sekarang ini grup hadroh, ada grup hadroh nggak sampean ini? Kalau grup hadroh sementara ini saya sedang berjalan, Pak. Tetap berjalan. Dulu saya di grup hadroh Al Mukhlis di Pondok Pesantren Kalidadi ya. Terus sekarang di Pondok Pesantren Misbahul Munir Az-Zuhaili. Purwodadi. Gus kalau di sana. Waduh. Ya itulah keberkahan sholawat, karena sholawat kita dipertemukan dengan orang-orang baik begitu. Nggak ada ceritanya di orang-orang di klub-klub sholawat itu, di grup-grup sholawat itu orang-orang jelek nggak ada ceritanya. Bener, Pak. Ya justru yang jelek menjadi bagus. Termasuk sampean ini masuk ke Az-Zuhaili langsung diangkat menjadi Gus. Itu karena sampean, mungkin karena grup sampean sangat aktif bersolawat, diangkat derajatnya itu. Ya, itu sebuah keberkahan. Atau lagi diuji.
Jangan-jangan lagi diuji. Lagi diuji, Pak. Karena dengan kita lebih cinta itu semakin banyak ujian. Iya, benar. Iya. Nah, itu sering manggung berarti ya? Apa Alhamdulillah sering. kalau kabarnya kan grupnya sampean ini memang sering melalang buana, Iya, khususnya melalang Lampung buana. Tengah lah. Iya. Termasuk penguasa grup sholawat. Bisa Sebagai dikatakan. acuan grup sholawat itu kalau saya tanya rombongan Al Muklis begitu yang dibawa sampean ini, bawa grup sampean ini yang dibawa binaan lah bisa dikatakan begitu. Iya. Kalau untuk kemajuan grup sholawat masing-masing sekarang kan sudah banyak ya Pak ya. Iya. Sudah banyak. Jadi kita tidak bisa harus pakai punya saya enggak, Iya. karena masing-masing daerah sekarang sudah beberapa titik Dan sudah ada mempunyai kesukaannya masing-masing. cuman tetap untuk dari awal merintis mulai dari Iya. diisi hajatan itu saya mengalami dan alhamdulillah memang mungkin karena saya begitu semangat dalam bersolawat, berkahnya dimanapun saya pasti di situ ada grup Hadroh. Dan dimanapun orang bersolawat, insya Allah paham sama saya. Artis lokal. Artis lokal. Gimana kalau Artis kita ini gagal berbicara pena. sama Bagus artis lokal pula. Nah, Nah, itu berbeda siapa dengan- yang nggak kenal Iya, insya Allah kenal Gus semuanya. Irfan ini? Secara sebagai acuan para grup-grup sholawat Grup-grup khusus di sholawat. wilayah Lampung Tengah begitu. Nah, sampai pada akhirnya karena grup sampean sudah, tapi saya kira juga berkat grup-grup sholawat itulah sampai akhirnya hari ini sholawat begitu ramai. Iya, begitu menggema, begitu menggema. menambah drastisnya angka-angka kesemangatan, Iya, angka-angka saya, grup. saya sampai hari ini masih memikirkan bahwa bukan memikirkan tapi memuji bahwa ini luar biasa dakwahnya. Bahkan kemarin itu ada loh yang tadinya klub Slankers. Oh Tahu- iya, tahu klub Slankers. Itu vokalnya teman saya. Nah, itu- namanya Gus Anas dari Sukosari. Iya, orang-orang tetangga saya itu sebenarnya. Oh, Bukan, tetangga. tapi tetangga dusun jauh lah, hampir sangat jauh lah, tetangganya sangat jauh. Cuman Itu kenal ya. tahu nggak kenal tapi cuma paham bahwa itu ya namanya orang tongkrongan, anak slang bro. Bisa. Anak slang, Iya, iya. tampilannya mohon maaf ini tampilannya yang mungkin dianggap preman mungkin Iya. sama orang. Hari ini sampai bisa masuk sholawat loh, bikin grup slankers bersolawat. Bersolawat. Iya. Keberkahannya luar biasa tentang sholawat. Mengajak orang-orang yang tadinya belum bisa mencintai atau belum bisa bersemangat. Iya, tadinya Akhirnya cinta musik slang akhirnya musik sekarang bisa untuk menggemakan sholawat. mungkin lain kali kita ngobrol bareng dengan Bisa dari salah Slankers, satu anggota salah satu Slankers. anggota itu. Bisa kita hadirkan nanti. Nah, itu berkaitan tentang keberkahan yang sampai hari ini masih dirasakan orang-orang di sekitar ini. Nah, kalau berbicara grup itu kan sudah sangat banyak nih di tempat sampean, bahkan Iya, sampean Pak. punya grup sendiri. Itu kalau sekali manggung berapa itu? Budgetnya ya, Pak, Budget ya? budgeting. Kalau di hajatan sering nih. Iya. Jadi untuk hal per ini budget apa? Budget bahasanya apa ya, Pak ya? Harga lah. Harga. Biasanya kan ditanya ya, Pak. Untuk mengisi acara di hajatan ini biasanya satu harinya berapa sih? Pak Ustadz kadang-kadang gitu, Ya, Pak. Ustadz Gus. Ya. Sebenarnya saya berat menyangga kata-kata itu. Tidak ada budget atau kami tidak mengasih harga patokan. Cuman rata-rata biasanya satu harinya ya sekitar 1 juta untuk satu grup. Satu grup. Satu Tapi itu sehari loh Gus. Kalau saya katakan itu masih cukup kecil. Kalau saya katakan Iya. itu masih cukup kecil. Kenapa? Karena satu grup Hadroh itu berapa jumlah orangnya? 13-an. 13 orang, 80.000 ketemunya kan kasarnya Ya, ngomong kan ya, gitu. ya. Ya, Belum sekarang- bensin tim, Iya, belum ini. belum ini itu ya. Benar. Tapi namanya berjuang di jalan Allah itu tidak memandang tidak memandang hal itu. hal itu karena Bahkan kadang-kadang saya yakin ini grup-grup salawat kalau ditanya budget nggak mau ngomong. Iya. Klasi, iya nggak? bener cocok karena bukan memandang nilai itu Iya, ya. itu yang saya salut dari grup-grup salawat itu. Berbeda dengan grup organ. Nah itu ada Itu standar pasti harga ada itu. standarnya. Iya. Mau yang bagus, rocknya yang standar techno.
Bisa ya, bisa. Cuma kalau dalam bersolawat di acara hajatan tidak memandang budget. Yang terpenting kita syiar agama melalui sholawat dalam rangka mungkin di hajatan tasyakuran, di hajatan yang lain-lain itu tidak memandang berupa harga nilai. Nah itu saya salutnya memang dengan grup sholawat yang hari ini hadir di sekitar kita ini. Bahkan saya tanya hampir 1 bulan sekali loh bikin event itu sholawat bersama majelis apa, kalau itu saya nggak jauh dari sini, nggak jauh dari lokasi ini. Iya, majelis Pak. Sering kita dari majelis-majelis masing-masing kan punya majelis ya, ya, Pak. masing-masing punya majelis sholawat. Terkadang kita ada Kalirejo bersolawat. Ya. Terus Purwodadi bersolawat. Kalidadi bersolawat. Itu dalam rangka mempersatukan ya, untuk jalinan silaturahim antar masing-masing grup-grup hadroh. Nah kemungkinan nanti kalau di ACC di sini juga mau adakan sholawat loh. Alhamdulillah. Jadi semua grup yang besar-besar di Kalirejo itu nanti bisa tampil di panggung situ, panggung seni SMK Al-Hikmah ini. Nah nanti memang itu rencana programnya akan pasti Insya Allah bukan pasti, Insya Allah terrealisasi. Nah tapi kalau berbicara sholawat, anak muda saat ini itu kalau berangkat sholawat dia berangkat ngelihat dulu siapa kiainya, itu yang kadang-kadang repot itu. Lihat dulu siapa habibnya. Kalau nggak cocok nggak mau berangkat loh. Kadang-kadang beberapa kita oknum anak muda ini saat ini. Iya benar, betul sekali Pak. Karena memandang orang yang membawakan sholawat, yang memimpin sholawat itu sangat berpengaruh. Ketika yang memimpin sholawat itu figurnya membuat semangat, otomatis daya tariknya banyak. Iya memang. Cuma kalau yang membawakan, yang memimpin itu lemes, kurang bersemangat, akhirnya jamaahnya ikut lemes nih Pak. Jadinya akhirnya timbullah pertanyaan siapa yang memimpin, siapa yang memimpin ini, akhirnya begitu. Cuman untuk kalangan di sini sementara jamaah yang insya Allah istiqomah dari jamaah Habib Haidar dan Habib Jintan. Iya itu saya lihat luar biasa istiqomahnya. Nah itu yang kadang-kadang anak muda sekarang tuh perempuan-perempuan tuh kalau apalagi kalau denger Gus Azmi. Iya. Saya sepakat kalau dia ngefans sama sholawatnya saja, jangan karena orangnya yang jadi repot nanti dia bersandar ke orangnya loh. Iya, salah tujuan. Padahal yang namanya sholawat kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi dengan tujuan kita mengharapkan barokahnya, bukan mengharapkan orangnya. Nah itu kadang-kadang yang hari ini hadir tuh. Ya ada kadang-kadang tapi saya itu masih dalam taraf nggak apa-apa, bagus itu. Kenapa bagus? Ya dengan seperti itu dia sholawat pasti, walaupun dia ternyata awalnya cuma karena lihat orangnya. Habis itu pasti saya yakin dia bersolawat karena Kanjeng Nabi, bukan karena orangnya. Saya yakin itu, makanya nggak apa-apa itu, panggil aja yang paling yang paling ganteng lah, yang paling amal. Daya tarik ya Pak. Iya daya tarik. Kalau saya yang dipasang baleho Budianto bersolawat, siapa yang mau datang, siapa yang kenal? Selengkres. Tapi kalau saya dipasang pelatihan videografi mungkin banyak yang datang. Oh ya jelas. Itu pakemnya masing-masing. Sesuai bidangnya. Kalau sampean dipajang, datang itu cewek-cewek itu. Ya kalau artis lokal kayak saya ya mungkin penggemarnya lumayan banyak. Sedikit apa lumayan? Tapi kalau kayak Gus Azmi kan udah fenomenal nih ya. Ya nasional. Bahkan internasional beliau. Iya, karena memang rata-rata pemuda-pemudi yang melihat Gus Azmi itu rata-rata. Ya memang karena memang tampan, suaranya bagus. Iya. Itu sebuah syiar dalam arti bukan hanya sebuah fisik yang harus dilihat. Dengan adanya fisik itu sebagai daya tarik kita. Cuma tidak harus mengurangi rasa kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Hikmatnya kita dalam bersolawat itu jangan sampai kelewatan. Kadang-kadang itu kita itu yang saya heran, kita itu terlalu cinta kepada makhluknya ciptaan Allah sampai bahkan lebih besar cinta kepada makhluknya Allah daripada cinta kepada Allah. Itu yang berabe itu. Bisa salah niat. Nah itu tadi yang saya khawatirkan. Kamu cinta sholawatnya apa cinta orangnya? Jangan sampai mengalahkan cintanya kepada Allah kan gitu. Yang repot hari ini. Iya Pak. Tapi tetap ada sisi positifnya itu. Orang-orang jadi pada semangat sholawat. Kan katanya nih, mohon maaf Gus, sholawat walaupun kita sedang intinya tetap diterima gitu. Mohon maaf bisa dijelaskan itu.
Maksudnya walaupun dalam kondisi apapun ketika kita bersolawat tetap diterima begitu. Insya Allah. Karena sholawat itu bukan hanya kok harus kita di atas panggung, tidak. Yeah. Dengan kita sedang beraktivitas, melakukan aktivitas kesibukan kita, tugas amanah masing-masing, dalam hati kita berzikir, bersolawat, itu pun diterima. Dalam keadaan sakit, dalam keadaan apa saja, kalau kita bersolawat, ingat saja kepada Kanjeng Nabi, insya Allah. Walaupun kalau sebatas lisan tetap diterima nggak? Tetap diterima. Nah itu kenapa saya masih mengatakan nggak apa-apa, bagus. Karena itu nanti akan membawa sugesti, ternyata begini toh nikmatnya bersolawat. Iya, Nikmatnya bersolawat, akhirnya terbaur dengan kita menikmati, insya Allah akan mendapatkan berkah. Nah itu yang hari ini, makanya kemungkinan nanti biar tambah rame lagi kita kayaknya harus membuat acara. Iya, kebetulan Gema berbicara Sholawat. tentang Gema Sholawat ya Pak. Kebetulan saya juga kemarin dibentuk ketua-ketua grup masing-masing. Oh sudah ada sekarang? Sudah ada. Jadi insya Allah kalau hanya undangan untuk kita mengumpulkan guyub rukun agar kita jalinan silaturahim tetap jalan, insya Allah Masih bisa ya, berarti Bisa. enak lagi nih sekarang udah ada koordinator lah, ada ketua Ya, kepengurusan masing-masing ya. hadroh. Ini membuktikan bahwa Islam itu damai. Walaupun banyak grup hadroh nggak rebutan job. Walaupun tujuannya bukan nyari job itu. Tujuannya bukan nyari job ya. Nah itu yang saya salut dengan grup-grup hadroh. Nah berbicara tentang sholawat, bagaimana sih perkembangan sholawat untuk saat ini? Perkembangan sholawat di era sekarang ini bagaimana? Kan banyak nih sekarang ini bahwa syair-syair baru. Kalau menurut sampean itu gimana perkembangan sholawat saat ini? Untuk perkembangan sholawat pada saat ini memang cenderung banyak lagu-lagu terbaru Pak. Lagu-lagu terbaru yang mana lagu-lagu itu bisa membuat untuk semangat walaupun tidak ada konteks dalam bahasa Arabnya. Kan banyak lagu cinta dalam istihoro, terus mafia sholawat, sholawat itu kan. Ayo sholawat. Ya. Jadi masing-masing grup itu pun mempunyai ciri khas yang mana kebiasaannya melantunkan yang saya nggak suka lagu-lagu yang berbasis Indonesia. Saya luka yang lantunan Arab-Arabnya aja biar mendapatkan lebih hikmatnya, biar berkahnya lebih ada. Cuma kita jangan menilai seperti itu. Kita itu hidup bersama-sama yang mana seorang meriliskan lagu sholawat itu pun sudah difikirkan bagaimana nantinya ketika lagu sholawat ini rilis dibawakan ini dengan tujuan untuk biar bersemangat, menarik orang-orang untuk semangat bersolawat, bukan semata-mata untuk merubah konteks solawat. Itu saya juga sepakat. Kenapa? Kalau Islam itu akan berkembang luar biasa kalau mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan kaidah-kaidah. Itu adalah syarat dakwah itu tadi. Iya Pak, bener. Untuk sampai hari ini loh, Slanker sampai mau gabung. Iya kan. Slanker bersolawat. Kan nggak kok sempet ya Slanker itu kok bisa bersolawat kan? Nggak habis pikir ya. Lagunya loh, slang itu. Lagunya ya. Hari ini bersolawat. Itu luar biasa. Berkaitan tentang solawat. Ada pesan-pesan khusus nggak ini untuk para yang muda-mudi lah? Iya, terpenting pesan saya tujuan awal kita bersolawat yakni untuk mengharapkan syafaat keberkahan dari Kanjeng Nabi Muhammad. Jangan sampai kita salah niat. Tetap kita semangat bersolawat, syiar agama melalui lantunan-lantunan solawat Nabi. Semoga semuanya mendapatkan keberkahan. Jangan sampai kita menilai sisi negatif, sisi positif, jangan. Kita itu satu angkatan, satu tujuan, satu frekuensi, yakni mengharapkan berkah. Dengan cara mungkin berbeda-beda sholawatnya, tapi kita satu tujuan. Satu tujuan untuk mengharapkan berkahnya sholawat kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, terima kasih atas waktunya Gus Irfan Saifuddin. Gus, siap. Jalur tol. Ya kebetulan kalau saya sedikit bercerita ya Pak ya. Kenapa saya kok pede banget bilang artis lokal selawat ya? Karena saya terjun di selawat itu sudah cukup lama dan kebetulan pengalaman saya mengajar hadroh, mengajar grup-grup hadroh itu
cukup lumayan. Ya semoga berkah semuanya. Sudah ngajar sebelum ditutup nih, sudah ngajar berapa grup hard rock? Pertama di Sendangrejo, saya mengajar, saya masih kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA sudah ngajar? Sudah ngajar. Alhamdulillah ya? sudah dikasih kepercayaan. Di sini ada grup hadroh, silakan dikasih materi supayanya nanti bisa berjalan, kita bisa bersolawat. Itu pertama kali saya kelas 3, lanjut ke Kalidadi di Pondok, lanjut ke Kalidadi komplek Pondok juga, itu yang Kang Mabrur, komplek masjid. Terus lanjut ke Tambak Sari, terus lanjut ke Bandar Lampung. Pernah sampai Bandar Lampung? Pernah. Nih berarti kalau yang butuh grup hadro, jangan bingung. Ini ada Gus Irfan yang siap melatih grup hadro di wilayah saudara-saudara khusus di kaum Nadijin. Iya, siap. Dari beberapa penjuru siap kalau untuk mensiarkan tentang berkaitan dengan grup-grup hadroh selawat. Hadroh, memang hadroh itu kan identik dengan pukulan-pukulan ya Kak ya. Pukulan-pukulan yang mana iringan lantunan-lantunan selawat ketika hanya dilantunkan dengan tanpa alat musik kan kurang semangat. Kita memukul hadroh pun itu sudah mencangkup, itu sudah sudah bisa dikatakan bersolawat karena kita cinta kepada solawat, kita ingin mengiringi sambil dalam hati sambil menikmati. Itu manfaatnya kita membuat grup-grup hadroh itu harus memang dikembangkan. Jadi dengan adanya pukulan-pukulan itu membuat penyemangat. Nggak beda jauh kita solosong ya Pak ya, untuk mengiring solawat. Kita solosong kalau hanya suara itu kan kurang manis ya Pak ya. Lebih manis dikasih intonasi iringan lagu. Iya, itu yang membuat indah dan menarik hari ini. Oke, terima kasih atas waktunya Gus Irfan Saifuddin. Sama-sama. Semoga grup selawatnya tetap jaya dan solawat grup selawat di majelis-majelis selawat khususnya di Lampung Tengah makin terus jaya. Amin. Okay. Bisa kita hadirkan besok untuk slankersnya. Oke, terima kasih. Ya.